Baiklah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Al-Furqon Palembang Ibu Rahma Ivani Eskom. Yang kami hormati Ketua Komite level 6 dan Bapak Ibu Wali Murid level 6 yang luar biasa hadir pada hari ini. Yang kami hormati Kepala SMP IT Al-Furqon Palembang Ustadz Zakiuddin SPDI dan jajarannya. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan SMA IT Al-Furqon beserta timnya yang lain. Yang kami hormati Bunda Meidi Astuti selaku Kepala Bimbingan Konseling SIT Al-Furqon Palembang, dan yang kami hormati seluruh Ustadz dan Bunda level 6 SDIT Al-Furqon Palembang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu masih diberikan kenikmatan untuk dapat hadir di pertemuan komite level 6 ini dalam rangka menyamakan persepsi, menjalin komunikasi, dan membangun sinergi antara orang tua dan guru yang ada di SDIT Al-Furqon Palembang. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta para tabiinnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, mungkin sudah tahu sama Bunda Mona sebelumnya. Tapi sebelumnya Bunda Mona wakil kurikulum SDIT. Untuk tahun ini alhamdulillah Bunda Mona diamanakan sebagai Kepala SDIT Al-Furqon untuk tahun 2024-2028. Jadi salam kenal ya Bapak Ibu semua sama Bunda Mona. Sebelumnya mungkin sudah sangat tahu ya, Kepala SDIT Al-Furqon 8 tahun yang lalu itu 2 periode langsung dipegang oleh Ustadz Zakiuddin. Nah untuk tahun ini Ustadz Zakiuddin pindah tugas dulu karena udah 2 periode ya. Jadi pindah tugas ke SMP IT Al-Furqon sebagai Kepala SMP IT Al-Furqon. Alhamdulillah hari ini beliau hadir untuk menemani kita dalam mempresentasikan program sekolah yang akan kita jalankan selama 1 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin Bunda sampaikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Ananda selama 1 tahun ke depan ini. Karena tinggal 1 tahapan lagi Ananda akan memasuki jenjang SMP dan akan mengakhiri masa pendidikan sekolah dasarnya. Tentunya kami yakin Bapak Ibu banyak anak-anaknya yang alumni di SDIT Al-Furqon. Jadi sudah sangat tahu dengan program yang sudah dilaksanakan di SDIT Al-Furqon. Tapi perlu tetap kami sampaikan beberapa perubahan yang sangat signifikan yang terjadi, khususnya masalah kebijakan yang ada di Kota Palembang saat ini, khususnya mengenai PPDB, jalur sekolah negeri ya. Jadi sekolah negeri itu ada 4 jalur yang perlu kami pahami terlebih dahulu untuk tahun 2023-2024.
Jadi di 2023-2024 kemarin, sekolah negeri itu untuk masuk ke jalur SMP itu terdiri dari 4 jalur PPDB yang diterapkan oleh Kota Palembang. Yang pertama, jalur zonasi. Yang kedua, jalur abdi negara. Yang ketiga, jalur prestasi. Dan yang keempat itu jalur afirmasi. Mungkin Bapak Ibu sangat ketahui ya, mungkin tertarik dengan ingin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri saat ini misalnya. Karena biasanya kalau nanti di bulan Mei kita sudah bisa buka portal yang namanya portal PPDB SMP Kota Palembang. Di situ Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih sekolah, tapi dengan 4 syarat tadi, 4 jalur tadi. Yang pertama 4 jalur zonasi. Jadi jalur zonasi itu biasanya ada 60% yang bisa diterima oleh satuan pendidikan yang ada di SMP untuk masuk ke sekolahnya. Jadi dari 60% tadi Bapak Ibu beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, kalau rumah kita dekat, beda kecamatan bisa diterima. Kalau sekarang harus sama kecamatannya. Dan nanti aplikasi yang akan mengukur kedekatan antara posisi rumah kita dengan sekolah yang akan kita tuju. Jadi kalau beda kecamatan, misalnya Kecamatan Kemuning mau masuk sekolahnya Kecamatan Kalidoni, maka dipastikan tidak akan diterima. Atau dekat rumah tapi beda kecamatan, maka juga tidak akan diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur prestasi. Kalau jalur prestasi biasanya hanya 5% diterima oleh sekolah negeri. Jadi 5%. Kalau memang jatah sekolah itu hanya 300 siswa atau 200 siswa, maka kalau 5%-nya hanya 10 orang. Dari 10 orang itu akan bersaing seluruh kota Palembang yang untuk masuk ke sekolah tersebut. Dari 10 orang tersebut akan di-grade kembali. Kalau sebelumnya 3 tahun yang lalu dia juara, tapi ada saingannya tadi yang memiliki dokumen sertifikat tingkat nasional, provinsi dan kota, serta hafalannya lebih banyak dari anak kita. Jadi masih ada grade-nya. Kalau 10 orang tadi anak kita hanya juara kelas saja, maka akan kalah saingannya dengan anak-anak yang punya sertifikat prestasi akademik dan non-akademik dari nasional, tingkat nasional, provinsi dan kota. Ibaratnya kalau memang kita mau masuk secara prestasi, maka kita yakinkan bahwa ketiga item tadi, hafalan Quran, prestasi akademik non-akademik, serta juara kelas sudah dipegang oleh ananda tersebut. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga tadi, jalur yang ketiga, jika memang tertarik tadi, jalur afirmasi. Kalau jalur afirmasi sepertinya anak-anak Al-Furqon tidak masuk. Karena syarat utamanya harus memiliki kartu Indonesia Pintar. Dan anak-anak yang memiliki kartu Indonesia Pintar itu rata-rata anak-anak yang menengah ke bawah secara ekonominya. Dan insya Allah orang tua di Al-Furqon gak bisa masuk ke jalur afirmasi tadi. Jadi udah tutup jalannya. Yang keempat itu jalur abdi negara. Pindah tugas orang tua yang dari luar kota itu pindah ke Palembang. Ya, kalau abdi negara berarti kayak polisi, TNI, kemudian bea cukai. Kalau swasta belum, ya, berarti yang lebih kepada abdi negara 5%. Itu gambaran untuk PPDB, jalur PPDB yang ada di kota Palembang saat ini yang berlaku. Biasanya kita di Al-Furqon akan
akan menginformasikan dari mulai bulan Januari jika memang sekolah-sekolah biasanya sudah mulai mengundang kita, mulai dari SMP 9, SMP 10 sudah menginformasikan ke SMP, ke SDLT Al-Furqon terkait dengan PPDB. Namun Ustaz dan Bunda, Bapak Ibu sekalian, kami dari Al-Furqon bukan ingin mempromosikan Al-Furqon sebenarnya ya, cuma memberikan gambaran harapan kita ke depan, anak-anak dididik secara istimror. Jangan sampai keberlanjutan sekolah Ananda salah pilih sekolahnya, khususnya masalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter, tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024 nanti, entah di tahun yang akan datang, itu ada 3. Yang pertama, arus digitalisasi saat ini yang sangat berkembang, pornografi, bullying. Ketiga hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa kita hadapi di era globalisasi saat ini. Jika sampai kita salah pilih, maka anak kita yang sudah kita didik dengan sangat baik saat ini, ya, kita tidak tahu untuk persiapan pendidikan karakter yang akan mereka hadapi ke depannya. Jadi harapan kami Bapak Ibu, ada 3 tawaran kalau Bapak Ibu ingin masuk ke sekolah. Yang pertama, pilihlah sekolah yang berbasis agama yang kuat, misalnya pondok pesantren. Belum Bunda promosi ke yang Al-Furqon dulu ini. Kaget dikirain Bunda nak promosi, ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa pilih pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren di seluruh Indonesia ini sudah bertebaran di mana-mana. Yang kedua, ada namanya Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah juga sudah sangat maju saat ini di Kota Palembang. Insya Allah kita ada yang namanya dari jalur undangan ya. Biasanya MTS 1, MTS 2 itu ada jalur undangannya masuk ke SDIT Al-Furqon. Dan akan kita tawarkan ke Bapak Ibu semua yang memang Ananda tertarik untuk masuk ke MTS. Dan yang ketiga itu adalah SMP IT Al-Furqon yang insya Allah siap ya menerima anak Bapak Ibu semua, khususnya yang ada di SDIT Al-Furqon. Kami yakin di SMP IT Al-Furqon dilanjutkan kembali di SMA IT Al-Furqon ya, dan sudah terbukti Bapak Ibu, bukan ngomboi mohon maaf sebelumnya. Jadi insya Allah sistem istimror hafalan Al-Quran yang saat ini mungkin 2 juz akan kita bangun kembali di SMP IT Al-Furqon sehingga bisa menjadi 30 juz ya, karena di SMP IT Al-Furqon sudah ada yang namanya asrama, begitu juga di SMA IT ada asramanya. Dan alhamdulillah di SMA IT Al-Furqon juga sudah banyak jebolan-jebolan kedokteran ya. Jadi bukan hanya dari SMA-SMA yang lain, insya Allah dari SMA IT Al-Furqon juga sudah banyak keluaran universitas ternama Bapak Ibu semua. Itu yang ketiga pilihan dari kami. Harapan kami dengan tantangan yang kita hadapi saat ini yang benar-benar luar biasa, dengan kita sangat mengetahui ya, bullying, pornografi, digitalisasi yang sangat merebak luar biasa. Kalau tidak kita antisipasi dari saat ini, maka kita akan terlena dengan pendidikan karakter yang porak-poranda. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan program wajib dan program sunnah di SDIT Al-Furqon, khususnya di kelas 6. Jadi ada program wajib Bapak Ibu yang wajib diikuti oleh siswa kelas 6 SDIT Al-Furqon. Nanti yang akan dijelaskan oleh Ustadz Hadi ya, insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Hadi terkait dengan program wajib yang akan diikuti oleh Ananda, mulai dari belajar tambahan, NSC, tryout dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada namanya program sunnah. Di program sunnah ini lebih kepada program ajakan Bapak Ibu. Jadi di sini insya Allah program sunnah atau ajakan salah satunya itu adalah study tour.
Program ini sudah kita laksanakan dari puluhan tahun yang lalu di SDIT Al-Furqon. Dan kita juga menggait di sini mengajak kerjasama travel yang ternama serta terpercaya. Insya Allah juga travel yang kita gunakan bukan travel yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku saat ini. Dan itu programnya, kalau sebelumnya kita jalan-jalannya itu Bapak Ibu, study tournya itu. Study tour itu banyak sekali manfaatnya, nanti akan disampaikan oleh timnya ya Bapak Ibu. Lebih kepada kemandirian. Biasanya orang tua agak sulit ngelepasin tuh karena anak kami gimana bunda, belum bisa ini pakai baju sendiri atau makan sendiri, masih disuapin. Atau nanti barang-barangnya tercecer. Insya Allah di study tour, baik itu di study tour, kita biasanya satu guru 5 orang siswa. Jadi kemana siswa itu berada, guru itu selalu berada di sampingnya. Ya, jadi memang targetan kita bukan hanya jalan-jalan saja, tapi ada hikmah, ada ibroh yang kita ambil dari perjalanan tersebut. Biasanya kita lakukan itu nanti di bulan Januari Bapak Ibu. Silakan nanti bisa komunikasi ke wali kelasnya bagi Ananda yang mau ikut study tour. Begitu juga orang tuanya, kami buka kelas orang tuanya. Karena ada beberapa masukan, bunda kalau orang tuanya boleh ikut nggak? Boleh, tapi beda mobil. Ya, jadi karena biasanya anak kalau sudah dilihatin orang tua di dalam mobil, mau cerita aja takut sama temennya nanti ya. Jadi kita bedakan mobilnya, tapi kita tetap izinkan untuk orang tua yang benar-benar khawatir atau mau liburan, melepaskan pikiran ngasuh anaknya selama beberapa tahun boleh. Nanti kita tetap fasilitasi di Al-Furqon. Dan program sunnah lainnya itu adalah umroh bersama guru. Insya Allah di bulan Desember ini di tanggal 26 Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung di kegiatan umroh bersama guru di tanggal 26 Desember bersama 11 orang guru di SDIT Al-Furqon. Jadi program umroh bersama guru ini ada siswa atau tidak ada siswa, gurunya tetap berangkat. Karena program ini adalah program tahunan yang dicanangkan oleh SIT Al-Furqon Palembang. Dan harapan kami anak-anak bisa belajar bagaimana melakukan umroh bersama dengan teman-temannya, orang tuanya dan guru-gurunya. Mungkin itu saja dari Bunda, karena nanti akan ada beberapa presentasi, mohon izinnya. Nanti akan ada beberapa presentasi terkait dengan program sekolah dan pemaparan dari SMP IT Al-Furqon dan SMA IT Al-Furqon. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata Bunda Mona yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.